Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga masih sehat ya, tetap di rumah, dan kalau memang tidak ada keperluan yang mendesak, jangan main-main di luar. Melanjutkan materi Bapak yang kemarin, kita sekarang masuk ke materi konsep mall. Di materi konsep mall ini akan Bapak bagi menjadi beberapa subpoin. Yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah hubungan mall dengan satuan yang lainnya. Ya, di mana ada banyak sekali hubungan mallnya. Yang pertama adalah jumlah partikel, yang kedua massa, yang ketiga volume dalam STP, yang keempat volume dalam keadaan tertentu, dan yang kelima hubungannya dengan molaritas. Walaupun ini molaritas nanti ada di kelas 11, tetapi sebaiknya Bapak berikan di kelas 10 ini. Yang ketiga, penggunaan konsep mol dalam persamaan reaksi. Nah, jadi apa sih fungsi kita mempelajari konsep mol ini? Karena konsep mol ini akan berhubungan dengan persamaan reaksi. Oke, masuk ke subpoin yang pertama, yaitu definisi dari mol. Mol adalah, mol ini biasa disimbolkan dengan notasi N ya. Mol adalah satuan zat dalam ilmu kimia. Ingat nih, Bapak kasih pointer warna merah, satuan jumlah zat, ya, satuan jumlah zat. Maksudnya apa? Sama seperti kita kenal bahwa kita mengenal ada yang namanya satu lusin. Satu lusin itu ada 12 buah. Dalam air kita kenal dengan istilah 1 galon. Ya, di mana 1 galon itu 19 liter dan 1 rim. 1 rim itu kita kenal dengan 500 lembar. Nah, sama di kimia juga dalam perhitungan, karena nanti konsep mol ini akan dipakai pada perhitungan kimia. Perlu ada satuan yang menyatakan jumlah zat. Maka dibentuklah satuan yang namanya mol. Nah, jadi mol itu berapa? Nah, pertanyaannya. Mol itu, jadi 1 mol itu akan ada sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Masya Allah, banyak amat ini partikelnya ya. Ingat, partikel ini bisa atom, bisa molekul, bisa ion. Ya, uang manusia aja yang paling besar triliun. Triliun itu pangkat berapa sih? Itu pangkat 12 ya. Sekarang ini 1 mol, ya, 1 mol itu ada sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi kalau kita mereaksikan 1 mol zat, berarti kita mereaksikan sebanyak segini. Masya Allah ya, banyak sekali. Lalu apa hubungannya mol dengan satuan yang lainnya? Nah, pertama, kita hubungan mol itu dengan jumlah partikel tadi, ya, bahwa kita tahu bahwa 1 mol itu adalah segini ya. Sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Diingat oleh kalian, berarti 1 mol itu sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Sebenarnya ini enggak pas ya, komanya banyak sekali, tapi biasanya di perhitungan akan dibuat 2 angka di belakang koma atau tidak ada sama sekali. Biasanya 6 kali 10 pangkat 23. Tapi di sini Bapak pakai 6,02 ya. Jadi kita tahu bahwa 1 mol itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Lalu maksudnya apa ini? Sehingga maksudnya berapa sih 1 mol?
dari besi? Berapa sih 1 mol dari air? Berapa sih 1 mol dari ion Na+ dalam air? Kita tahu bahwa 1 mol suatu zat itu akan besarnya ini, ya. Maka semua ini akan besarnya sama. Ya, mau itu besi, mau air, mau apapun itu, kalau 1 mol itu jumlahnya sekian. Ya. Nah, oke, paham sampai sini? Lalu apa hubungannya antara mol dengan jumlah partikel? Nah, karena 1 mol itu besarnya sekian, nah angka sekian ini adalah Na. Apa itu Na? Na itu adalah bilangan Avogadro. Jadi, orang yang pertama kali mengemukakan bahwa 1 mol itu sebanyak sekian partikel adalah ini, ya, yang namanya Avogadro. Dan sampai saat ini belum ada orang yang menghitung berapa banyak itu, ya. Dan bagaimana Avogadro bisa menghitungnya. Nah, silahkan kalian bisa search di Google, ya. Oke, sampai sini paham ya. Nah, jadi lanjut. Contohnya begini, contoh soal yang pertama. 1 mol gram NaCl, berapakah jumlah molekulnya? 1 mol gram NaCl, maaf, 1 mol garam kok gram ya. 1 mol garam NaCl, berapakah jumlah molekulnya? Nah, ingat bahwa 1 mol semua zat itu sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Sehingga berapa kalau setengah molnya? Nah, kita gunakan perbandingan. 1 molnya sekian. Berapa setengah molnya? Adalah X. Ya, sehingga kita kali silang aja nih. Kita menggunakan perbandingan matematika. Ya, berarti X dikali 1 setengah dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Sehingga hasilnya X itu adalah 3 kali 01, 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul NaCl. Nah, bisa sampai sini ya. Nah, kalau mengalihkan ini bisa ya. Emang Oke. Sekarang contoh yang kedua. Berapakah mol dari 1,204 kali 10 pangkat 24 atom belerang? Nah, sekarang ditanyakannya molnya. Nah, kalau yang tadi jumlah partikelnya, sekarang molnya. Sama ya, ingat 1 mol semua zat itu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Dengan menggunakan metode yang sama, yaitu perbandingan 1 molnya sekian. Maka kalau X-nya, katanya molnya kan, maka X-nya sekian 1,204 kali 10 pangkat 23 dikali silang. Nah, dikali silang, ingat nih. Nah, X dikali 6,02 sedangkan 1 mol dikali 1,204. Sehingga dikali silang ini 1 ya. 1 sehingga ini yang dibagi. Maka X sama dengan 1,204 kali 10 pangkat 23 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, bisa ya menyelesaikan soal seperti ini nih. Nah, ininya kan berbeda nih. Jadi sebelum ini jangan dibagi dulu. Oleh kalian nih, samakan dulu nih eksponensial 10-nya. Ini kan 24, ini 23. Jadi yang 20, terserah kamu ya. Kalau Bapak sih sebaiknya yang disamakan. Jadi 24 ini menjadi 23. Sehingga yang ini menjadi 12,04. Jadi 12,04 kali 10 pangkat 23. Kenapa? Sehingga kalau 10 pangkat 23 dibagi 10 pangkat 23 jadi 1 ya. Sehingga kita bisa mencari ini doang nih. 12,04 dibagi 6,02 sehingga hasilnya adalah 2 mol belerang. Sampai sini ada kesulitan? Ya, kalau ada kesulitan silakan
diulang saja videonya. Oke, lanjut ke hubungan mol dengan satuan yang lainnya, yaitu massa zat. Kita kenal bahwa zat kimia itu terbagi dua, yaitu ada yang kita kenal atom, ada yang kita kenal dengan juga molekul. Kalau atom itu, apa bedanya atom sama molekul? Oke, kalau atom itu satu, kalau molekul itu lebih dari satu. Jadi pokoknya yang lebih dari satu atom itulah molekul. Nah, untuk atom ini dihubungkan dengan AR, massa atom relatif. Sedangkan untuk molekul itu dihubungkan dengan MR, massa molekul relatif. Nah, apa sih AR sama MR? Nah, nanti kalau bagi kalian yang belum mengerti tentang AR dan MR dan bagaimana cara menghitungnya, akan Bapak buatkan video yang lain ya. Sekarang kalian pahami saja bahwa jikalau atom, maka kita gunakan nilai AR. Jikalau itu molekul, kita gunakan nilai MR ya. Pahami itu saja dulu. Sehingga dari konsep ini didapat persamaan mol zat jikalau itu dalam bentuk atom itu sama dengan massa zatnya dibagi dengan AR zat. Ya. Sedangkan kalau mol zatnya dalam bentuk molekul itu akan sama dengan massa zatnya dibagi dengan MR zat tersebut. Nah, sehingga kalau atom maka dibagi dengan AR. Kalau molekul maka dibagi dengan MR. Paham sampai sini? Nah, oke, dilanjut. Misalkan begini. Besi. Kita tahu besi itu AR-nya 56 gram per mol. Nah, besi. Besi ini adalah suatu atom, ya. Di keadaan bebasnya dia berupa suatu atom atau unsur ya. Unsur itu adalah suatu atom. Nah, AR-nya 56 gram per mol. Apa maksudnya dari sini? Maksudnya adalah bahwa 1 mol besi itu, nih 1 mol besi itu sama dengan berat besi, sama dengan besi dengan berat 56 gram. Nah, jadi besi yang AR-nya 56 gram per mol ini maksudnya bahwa 1 mol besi itu sama aja dengan besi dengan berat 56 gram. Paham? Ya? Itu. Oke, sekarang contoh yang kedua, air. Nah, kita tahu bahwa air itu rumus kimianya adalah H2O. H2O udah lebih dari 2 atom, berarti dia adalah suatu molekul. Kalau molekul, maka kita gunakan MR. Di mana MR dari H2O ini adalah 18 gram. Ya. Pak, kok bisa 18 gram dari mana ini? Udah silakan kalian tonton saja. Pokoknya MR-nya 18 gram. Ya, gimana cara mencarinya? Nah, jadi maksudnya apa ini 18 gram ini? Maksudnya sama dengan besi ini. Bahwa air yang 1 mol ini sama aja dengan air dengan berat 18 gram. Nah, ini berbeda ya. Berbeda dengan tadi jumlah partikel. Kalau untuk jumlah partikel semua zat 1 molnya itu sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Sedangkan kalau untuk massa zat itu bergantung dari AR atau dari MR-nya. Ya, jadi tergantung ya, bergantung dari sininya. Ya. Oke. Kita lanjutkan saja ke contoh soal. Nah, contoh yang pertama. Di dalam tabung reaksi terdapat 11,5 gram padatan natrium. Nah, ingat, natrium adalah Na. Nah, ini suatu atom apa molekul?
atom ya. Nah, berapakah mol padatan natrium tersebut? Nah, di soal kita tahu bahwa Na itu adalah suatu atom. Ya, maka kita gunakan data AR. Sebenarnya nanti di soal itu nilai AR ini akan diberikan ya. Na adalah suatu atom ya, sehingga kita gunakan AR. Di mana AR dari Na itu sebesar 23 gram per mol. Tadi tahu maksudnya apa itu 23 gram per mol itu? Nah, jadi maksudnya 1 mol Na itu sama dengan 23 gram. Lalu di soal, berapakah 11,5 gramnya? Ya kan? Jadi berapa 11,5 gramnya? Kita gunakan perbandingan. 1 molnya 23 gram. Berapa mol kalau 11,5 gram? Nah, gampang ya. Nah, tinggal kali silang gitu. Adalah 11,5 dibagi 23 sehingga didapat 0,5 mol Na. Oke, mudah ya. Lanjut ke contoh yang kedua. Berapakah berat gas hidrogen sebanyak 5 mol? Nah, sekarang berapakah berat gas hidrogen sebanyak 5 mol? Gas hidrogen. Ingat, gas hidrogen itu kita kenal rumus kimianya adalah H2. Nah, H2. Walaupun ini cuma 2, tapi lebih dari 1. Sehingga H2 ini adalah suatu molekul. Maka kita gunakan data MR. Dan MR dari H2 itu sebesar 2 gram per mol. Nah, paham maksudnya 2 gram per mol ini? Jadi 1 mol H2 ini sama aja dengan 2 gram. Nah, 1 mol H2 ini sama aja dengan 2 gram. Jadi kalau 5 molnya berapa? Sama dengan cara yang contoh 2. Kita menggunakan perbandingan. 1 molnya 2 gram. Berapa 5 molnya? X. Nah, kita tinggal kali silang. Maka akan didapat 2 dikali 5 dibagi 1. Nah, 1 nggak perlu lah ya ditulis-tuliskan. Berarti 2 dikali 5 sama dengan 10 gram H2. Gimana? Bisa ikut ya, paham? Nah, kalau belum paham silahkan diulang lagi videonya. Ya, sudah sampai sini aja dulu untuk hubungan dengan satuan yang lainnya. Bapak akan buatkan video karena ini kayaknya udah agak panjang videonya ya. Biar kalian mudah mencernanya sedikit demi sedikit. Yang penting bisa kalian pahami. Oke, Bapak tutup aja dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.